Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau indah di dalamnya. Salah satu pulau yang cukup terkenal yakni Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Pulau Lombok menjadi destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Bukan hanya wisatawan mancanegara, pulau ini juga menjadi favorit wisatawan dalam negeri karena memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Banyak hal menarik yang dapat ditemukan di Lombok, salah satunya mengenai kebudayaan yang unik. Selain kebudayaan, sejarah juga menjadi hal yang menarik dari pulau ini. Asal-usul Lombok berkaitan dengan pergantian kekuasaan dan peperangan yang terjadi di tanah Lombok. Perkembangan masa kekuasaan Hindu-Buddha menciptakan kerajaan baru seperti Kerajaan Selaparan Hindu dan Bayan. Jawa, Bali, dan Lombok memiliki kemiripan budaya, salah satunya dalam bahasa karena memiliki akar yang sama yaitu Hindu-Jawa. Hal tersebut tentu saja akibat dari pengaruh kekuasaan Majapahit di Lombok. Pengaruh Bali juga sangat kuat dalam kebudayaan Lombok karena ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Bali di Lombok bagian barat pada tahun ke-1740. Seiring bergantinya kerajaan yang menguasai Pulau Lombok yang membawa pengaruh kebudayaan, menjadikan pulau ini memiliki keberagaman budaya yang semakin kaya. Kesenian baru dan kesenian asli bersatu saling melengkapi hingga menciptakan kesenian baru. Di zaman dahulu, masyarakat Mataram yang berlayar ke arah timur melewati Laut Jawa dan kemudian mendarat di pelabuhan. Pelabuhan tersebut diberi nama Lombok yang artinya lurus untuk menenang perjalanan mereka. Sejak saat itu, bukan hanya pelabuhan tersebut yang disebut dengan Lombok, melainkan pulau yang mereka tempati juga diberi nama Lombok. Namun, seiring berjalannya waktu kata Lombok berubah menjadi Lombok yang digunakan hingga saat ini. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lombok menempati posisi teratas destinasi wisata halal terbaik di dunia menurut standar Global Muslim Travel Index (GMTE) 2019 yang membuat pulau ini mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Julukan tersebut menjadi julukan andalan Pulau Lombok yang digunakan hingga saat ini. Julukan Pulau Seribu Masjid awalnya muncul akibat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Effendi Zarkasi berkunjung ke Lombok pada tahun 1970 dalam rangka meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Saat itu, Effendi terkesan melihat banyaknya masjid yang ada di Pulau Lombok dan spontan mengatakan bahwa Lombok merupakan Pulau Seribu Masjid. Julukan Pulau Seribu Masjid selaras dengan fakta bahwa pulau ini memiliki 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar di 18 Desembera. Banyaknya masjid yang berdiri di Pulau Lombok ini disebabkan oleh masyarakat Lombok yang mayoritas menganut agama Islam. Pulau Lombok memiliki kebudayaan yang sangat beragam yang hanya dapat ditemui di pulau ini. Kebudayaan yang ada di Lombok tidak lepas dari pengaruh budaya kerajaan yang pernah menguasai Lombok. Berikut ini adalah beberapa kebudayaan yang ada di Pulau Lombok. Pertama, kebudayaan Rebo Bontong. Rebo Bontong merupakan perayaan khas masyarakat Lombok di mana mereka merayakan hari Rabu terakhir di bulan Safar sebagai upacara tolak bala atau bahaya. Saat merayakan Rebo Bontong, masyarakat Lombok berbondong-bondong pergi ke pantai untuk mandi sebagai bentuk menyucikan diri. Meskipun perayaan ini tidak dirayakan oleh seluruh masyarakat,
Namun kebudayaan ini tetap dilakukan setiap tahunnya. Kedua, kebudayaan Mulut Maulid Nabi khas Lombok. Perayaan Mulut atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh masyarakat Lombok ini cukup berbeda. Masyarakat Lombok menjadikan perayaan Mulut ini sebagai perayaan yang besar sehingga mereka membuat jamuan yang berlimpah. Mulut di Lombok akan diadakan selama sebulan penuh di seluruh penjuru Lombok. Untuk perayaan Mulut di masjid, setiap keluarga rela membawa makanan sebanyak 3 dulang sehari untuk diberikan kepada orang yang ada di masjid. Ketiga, kebudayaan merarik kawin culik. Merarik merupakan salah satu kebudayaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Lombok khususnya di beberapa desa. Pernikahan dengan cara diculik ini dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya. Di tradisi ini, laki-laki menculik anak gadis dan menyembunyikannya agar tidak ditemukan oleh keluarga gadis tersebut. Oleh karena itu, sebagian daerah menganggap bahwa tradisi ini tidak dapat diterima karena dianggap tabu atau mempermalukan pihak keluarga. Keempat, peresen atau perisean adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Perisai ini disebut endeh. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Persen merupakan salah satu seni tari daerah Lombok. Petarung dalam perisean biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pakembar. Di daerah wisata hijau Bilebante, peseraian digunakan untuk menyambut tamu. Kelima, Lebaran Topat Ketupat. Lebaran Topat merupakan lebaran yang dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Lombok akan merayakan lebaran ini dengan berbagai cara. Salah satunya berlibur bersama keluarga di pantai sembari menikmati ketupat. Lebaran Topat menjadi ucapan rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan. Selain merayakan Lebaran Topat dengan berlibur, masyarakat Lombok juga melakukan ziarah ke makam leluhur untuk mengirim doa. Ada juga yang datang ke kubur untuk mencuci dengan air. Suku asli orang Lombok. Dilansir dari laman resmi Kabupaten Lombok Barat, masyarakat asli yang menempati Pulau Lombok disebut dengan suku Sasak. Suku ini telah mendiami Pulau Lombok sejak sebelum abad ke-16. Menurut sejarah, nama Sasak berasal dari kata saksak yang artinya sampan. Hal tersebut karena dipercayai bahwa nenek moyang suku Sasak masuk ke Pulau Lombok menggunakan sampan. Sengaruh tarik mangan bebarengan, si memanuk kedara ingat kembang desa, jauh dulang kebolak bea ajo lemdi, mangan mai tima tekandok nama sebiye. Asal temau bertukah kemos saling kejit, lek berbalik tokol memotkan kedua, saling sindir
Betulkah haus bergeleskan